Assalamualaikum Pak Nuril, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Andri. Sepertinya Baik, alhamdulillah. saya lihat Pak Nuril sedang bahagia, tapi terlihat gelisah. Ada yang bisa saya bantu Pak Nuril? Ya, beginilah Pak Andri. Sebetulnya sih tidak ada masalah yang serius sih sebenarnya. Tapi kalau boleh saya berbagi nih dengan Pak Andri, saya butuh pencerahan nih tentang IKM yang baru ini, tentang implementasi kurikulum ya, kurikulum Merdeka yang baru ini. Baik, Alhamdulillah saya juga sedang waktu luang nih sebetulnya Pak. Apa yang bisa saya bantu? Semoga saya bisa memberikan pencerahan kepada Bapak. Alhamdulillah kalau Bapak ada waktu luang nih ya, setidaknya saya bisa berbagi keresahan saya Pak Andri selama ini dalam menghadapi IKM itu di sekolah kita. Nah, begini Pak, biar obrolan kita terarah, baiknya kita sepakati terlebih dahulu apa Hmm, yang sebetulnya ingin Bapak capai dalam obrolan kita. Nah, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang Bapak sebutkan tadi. oke. Saya sih inginnya mendapat pencerahan ya. Yang pertama adalah menghadapi implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Saya sebenarnya sudah mencoba melakukannya, tetapi sesuai pemahaman saya aja Pak Andri. Tapi saya pikirkan lagi, kok masih ragu ya gitu. Apakah proyek saya lakukan ini udah benar? Karena saya juga masih belum terlalu mengetahui nih, belum belum fix banget lah di kepala saya tentang kurikulum Merdeka ini, Pak. Menarik sebetulnya apa yang dikatakan Pak Nuril tadi terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau saya Hmm, boleh bertanya nih, berdasarkan ya. indikator apa Pak? Pak Nuril itu ragu dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Hmm, kan gini Pak nih ya, anak-anak kan sekarang beda banget ya Pak dengan anak-anak yang dulu gitu. Kalau dulu kan setiap ada kegiatan hampir seluruh murid tuh, seluruh anak-anak kan antusias tuh Pak dan bersemangat gitu. Tetapi kalau anak sekarang tuh responnya bagaimana ya Pak? Kurang bagaimana sih terhadap pembelajaran maupun kegiatan sekolah. Jadi setiap pelaksanaan proyek dan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan di sekolah, mereka langsung minta deh Pak, Pak jadiin PR aja. Nah kalau begitu kan mereka banyak yang meminta bantuan orang tua dan bahkan banyak yang orang tua yang mengerjakannya gitu Pak. Jadi bahkan untuk Oh, mempersiapkannya itu orang tua juga, gitu kan? baik-baik. Saya sudah menangkap terkait dengan indikator yang Pak Nuril maksud. Jadi Hmm. indikatornya itu yang membuat Pak Nuril bertanya-tanya tentang pelaksanaan proyek ini, bahwa Hmm. proyek tersebut dinyatakan sudah efektif apabila murid antusias dalam pengerjaan proyeknya. Hmm. Begitu ya Pak? Iya betul. Iya seperti itu Pak. Mereka kurang semangat gitu dan kemandiriannya kurang kalau menurut saya. Padahal dengan proyek ini dimensi yang ingin saya kuatkan adalah dimensi mandirinya itu. Jadi saya pikir ini kurang efektif proyek ini. Makanya saya ragu nih apakah yang sudah saya lakukan itu sudah tepat atau belum gitu Pak. Baik. Bisakah Pak Nuril deskripsikan lebih jauh lagi Pak? Hmm. Kira-kira seperti apa yang Pak Nuril rasakan dan Pak Nuril alami terkait permasalahan tersebut Pak? Jadi nih ketika ada kegiatan proyek kebanyakan murid itu tidak mandiri Pak. Semua alat atau bahan yang dibutuhkan itu disiapkan oleh emak bapaknya Pak, sama orang tuanya. Padahal mereka bisa melakukannya sendiri kalau menurut saya. Mungkin karena mereka terlalu lama belajar daring kali ya Pak ya pada saat pandemi kemarin. Jadi ketika tatap muka semangat murid itu cenderung turun rendah gitu Pak. Selain itu juga saya merasa masih belum familiar juga tentang penerapan proyek pada kurikulum Merdeka ini Pak. Mungkin boleh detail lagi Pak apa yang Pak Nuril sebutkan tadi Pak. Jadi gini Pak, iya Pak. Jadi sebelumnya nih kita kan memakai
Kurtilas ya, kurikulum 2013. Sekarang menjadi Betul. kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Dan saya mengajar di kelas 4 nih kan ya Pak ya. Persiapan juga belum lengkap menyangkut administrasi pembelajaran gitu ya Pak ya kan. Sehingga pembelajaran yang dirasa masih belum efektif gitu Pak. Pernah sih mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka itu. Biasanya tuh pembicaranya dari Menteng waktu itu kurang bagus sih. Namun saya rasa masih sangat kurang memahami alur dari kurikulum tersebut gitu Pak. Baik. Dari yang saya garis bawahi di sini adalah masih kurang efektif atau belum efektif. Nah, maksud Bapak bagaimana nih Pak terkait dengan belum efektif ini Pak? Nah, iya Pak, karena pemahaman saya nih masih kurang kan nih terkait kurmer ini saya masih kurang banget. Memang sudah mengikuti pelatihan, namun belum mendalam gitu Pak, belum mendalam. Terlebih lagi peralihan waktunya itu sangat cepat dari Kurtilas gitu kan, langsung mengalami perubahan ke kurikulum Merdeka gitu Pak. Baik. Apa Pak Nuril sudah mencoba Pak mencari informasi dan mempelajarinya lebih lanjut nih terkait dengan kurikulum Merdeka ini? Udah Pak, saya udah mencoba mencari informasi dan mempelajarinya lebih lanjut. Namun saya juga masih begitu belum memahami kurikulum Merdeka secara praktis gitu loh Pak. Terutama dalam implementasi proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu P5 itu gitu Pak. Selain itu juga menurut saya murid merasakan adanya perbedaan yang sangat rumit untuk dipahami ketika belajar gitu Pak. Baik. Saya memahami sekarang. Pak Nuril merasakan adanya perbedaan terhadap murid Bapak dalam memahami pembelajaran tentunya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, perbedaan itu dari segi apa aja Pak menurut Bapak kira-kira? Oke, gini Pak perbedaannya nih. Dulu kan anak-anak tuh sangat penurut gitu ya Pak ya. Kalau gurunya instruksikan untuk menulis, mereka nulis. Kalau diinstruksikan menulis ya mereka nulis. Diinstruksikan membaca mereka membaca. Apa saja yang diperintahkan guru selalu dilakukan. Tapi kalau sekarang selalu aja nawar gitu Pak, protes apa yang diperintahkan gurunya. Setiap harinya selalu aja tuh ada banyak pertanyaan gitu Pak. Baik, saya juga sudah memahami apa yang disampaikan Pak Nuril. Tapi kalau menurut saya nih Pak Nuril, itu adalah sebuah indikasi yang bagus Pak. Berarti murid Bapak dalam hal ini sudah menunjukkan kemampuan bernalar kritis. Sebetulnya Bapak yang saya lihat nih dari apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 4 bersama murid Bapak, itu Bapak sebetulnya menurut saya nih Pak, sudah mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam penerapan P5. Apalagi saat kemarin nih saya lihat Bapak keluar ruang kelas gitu bersama murid-murid melakukan penanaman. Kalau saya boleh tahu nih Pak, kegiatan kemarin, kegiatan seperti apa itu Pak yang Bapak lakukan dengan murid-murid Pak? Oh, maksud Bapak yang kemarin itu, Pak? Yaitu Ya betul. kegiatan menanam cabai, Pak. Iya sih, Pak, ketika kami kemarin bersama-sama belajar menanam, mulai ada respon positif dari mereka, dari murid-murid saya. Nah itu yang saya lihat Pak, adanya antusias gitu dari murid-murid Bapak ketika Bapak ajak keluar kelas, melakukan penanaman dan sebagainya. Nah kalau menurut Pak Nuril sendiri nih, proyek tersebut untuk meningkatkan karakter apa Pak untuk murid-murid Pak Nuril? Oh, yang menanam kemarin ya, kegiatan menanam kemarin Betul. sih menurut saya ya salah satu contoh kreatif untuk ditanamkan dalam diri murid. Selain itu kita juga sebagai guru bisa mengajarkan rasa syukur kepada Allah Pak, gitu kan. Saya juga berharap murid-murid saya dapat berpikir dengan penalaran kritis juga. Kalau yang saya lihat memang saat melakukan proyek menanam cabai kemarin, anak-anak terlihat bersemangat banget Pak. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan-pertanyaan murid nih, pertanyaan anak-anak. Dari cara menanamnya bagaimana Pak, gitu. Cara merawatnya setelah tanam bagaimana Pak, mereka nanya gitu. Bahkan ada yang nanya kayak gini Pak Andri, Pak, kapan kita memanen cabenya? Gitu. Wah,
Saya sebetulnya sangat mengapresiasi sekali tuh Pak Nuril dengan yang Pak Nuril ceritakan itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira rencana Pak Nuril itu akan membuat kegiatan untuk mengembangkan yang seperti apa lagi nih Pak? Untuk selanjutnya saya sih berencana melakukan kegiatan proyek yang lebih memberikan stimulus gitu Pak, yang dapat meningkatkan semangat murid. Salah satunya mungkin tentang kearifan lokal gitu Pak, yang saya akan gali lagi, lebih dalam lagi gitu Pak, kearifan lokal. Selain itu, ada lagi nggak Pak alternatif lain yang bisa Pak Nuril siapkan? Kalau melihat dari hasil observasi pembelajaran sebelumnya ya Pak Andri ya, kayaknya saya akan memilih kegiatan-kegiatan proyek yang memberikan tantangan kepada murid saya agar tertantang gitu anak-anak dalam membiasakan karakter-karakter profil pelajar Pancasilanya gitu Pak Andri. Kalau saya lihat dari rencana Pak Nuril tadi, itu kegiatan yang bagus loh Pak Nuril. Kalau saya boleh bersaran nih Pak, terus lanjutkan saja Pak rencana-rencana yang tadi sudah Bapak sebutkan. Dan hal yang tadi Pak Nuril sebutkan tadi, itu adalah langkah yang bagus untuk dilaksanakan kalau menurut saya. Jadi kalau kita kasih rentang waktu nih, kapan kira-kira saya bisa mendapatkan kabar tentang proyek yang nanti yang baru yang akan Pak Nuril laksanakan berikutnya terkait dengan perkembangannya. Kira-kira kapan tuh Pak Bapak akan memberikan kabar kepada saya? Oke, siap. Oke, siap. Insya Allah dalam waktu 2 minggu ke depan nih, saya akan berkabar deh ke Pak Andri dan ya. Dan saya juga ingin mendapatkan sharingnya nih, sharing pengalaman dalam pengerjaan proyek gitu kan. Saya sangat terima kasih nih, banyak nih. Terima kasih ya buat Pak Andri ya, sudah mau membantu saya dalam mencerahkan kegelapan. Istilahnya kemarin saya gelap Pak Andri, belum terang-terang. Akhirnya setelah ngobrol akhirnya mendapatkan pencerahan ya dalam implementasi P5 ini dalam pembelajaran di kelas. Baik, sama-sama Pak Nuril. Sebetulnya kita sudah mengimplementasikan apa yang disebut dengan P5. Hanya saja keraguan-keraguan itu mungkin yang mulai kita sudah mulai kita yakini bahwa sudah tidak ragu lagi. Nah, selain daripada itu mungkin ada lagi yang Pak Nuril mau bicarakan dengan saya? Untuk sementara cukup Pak Andri, saya juga sudah lapar ini, belum makan siang. Jadi mungkin saya nanti tinggal melanjutkan aja ya rencana-rencana yang tadi saya ceritakan ke Pak Andri dalam bentuk aksi nyata gitu ya Pak Andri ya. Baik, mungkin kalau dari saya selalu semangat untuk Pak Nuril dalam melaksanakan rencana yang akan Pak Nuril laksanakan ke depan. Saya juga berharap rencana tersebut ada hasil yang luar biasa yang nantinya bisa diceritakan lagi kepada saya. Mungkin saya juga mohon maaf ya Pak kalau misalkan dalam obrolan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri ya atas waktunya. Baik, sama-sama Pak Nuril.